الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله شرع في بيان أخلاق حملة القرآن الذي هو موضوع الكتاب. قال: فأول ما ينبغي له، أي حامل القرآن، أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، أي يستعمل تقوى الله في الغيب والشهادة، في حله وترحاله، في جميع أوقاته، لأن الله مطلع عليه أينما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بالعلم والاطلاع، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. قال طلق بن حبيب في بيان حقيقة التقوى، قال: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الحافظ الذهبي بعد أن ذكر كلام طلق بن حبيب: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. وفيما تقدم تنبيه على أن التقوى لها مبدأ ولها غاية. أما مبدأ التقوى فهو الإيمان، وإليه الإشارة في قوله على نور من الله. وأما غايتها فهي الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وإليه الإشارة في قوله رجاء ثواب الله، وقوله مخافة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى، وهي أن يعمل المرء على إصلاح قلبه وإصلاح حاله بما يرضي الله، لينال بذلك عظيم موعود الله وجزيل أجره وثوابه، ولينجو بذلك من عقاب الله وسخطه. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Akhlaq Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, dan beliau telah sampai, dan kita telah sampai pada perkataan beliau, fa awwalu ma yanbaghilah an yasta'mila taqwallahi azza wa jalla fis sirri wal alaniyah. Akhlak yang semestinya dimiliki oleh pengemban Al-Qur'an yang pertama yaitu menggunakan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla baik dalam kondisi sendiri maupun di tengah banyak orang. Syekh Hafizahullah mengatakan, maksud dari perkataan penulis kitab ini rahimahullah yaitu seorang pengemban Al-Quran menggunakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ketika dia sendiri maupun ketika dilihat oleh orang lain, baik ketika dia berada di rumahnya atau ketika dia sedang bepergian, dan bahkan di semua waktu dan kondisi, karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia dimanapun dia berada, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah bil ilmi wal ittila', Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dengan ilmu dan penglihatannya, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi darinya, baik itu di langit dan di bumi. Dan arti dari takwa kepada Allah yaitu seorang hamba menjadikan sesuatu antara dirinya dan yang dia takuti, yang menghalangi dia
ya, dari apa yang dia takuti dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Berkata Talq bin Habib rahimahullah ketika menjelaskan hakikat takwa, takwa adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah setelah menyebutkan perkataan Talq bin Habib rahimahullah, beliau telah memberikan definisi yang ringkas dan jelas, karena tidak ada ketakwaan kecuali dengan amalan, dan tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan ilmu dan petunjuk. Dan juga amalan tersebut tidak akan bermanfaat kecuali dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Bukan untuk dikatakan fulan dia meninggalkan maksiat karena dia seorang yang mempunyai ilmu. Karena maksiat, ketika seorang ini meninggalkan maksiat, ia harus mengetahui apa itu maksiat, dan juga meninggalkannya harus sebabnya adalah karena takut dari Allah Azza wa Jal, bukan agar ia dipuji karena ia telah meninggalkan maksiat. Dan barang siapa yang menetapi wasiat ini, maka sungguh dia telah berhasil. Dan apa yang telah kita sebutkan tadi adalah ada tanda bahwasanya takwa itu ada permulaannya dan ada akhirnya. Ada permulaannya dan ada tujuannya. Permulaan dari takwa yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditunjukkan oleh perkataan Talq bin Habib ala nurim minallah, yaitu bertakwa kepada Allah, meninggalkan atau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya di atas cahaya dan petunjuk dari Allah. Adapun tujuan dari ketakwaan adalah untuk mendapatkan pahala dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditunjukkan oleh perkataan beliau raja'a thawabillah, dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Juga perkataan beliau makhafata adzabillah, karena takut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga adalah hakikat ketakwaan, yaitu seseorang berusaha untuk memperbaiki hatinya dan memperbaiki keadaannya dengan cara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, juga agar ia mendapatkan pahala dan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta agar selamat dari kemurkaan dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من تقوى الله، لأن باب التقوى باب واسع، والورع أن يتجنب كل ما يضره في الآخرة. وفيما يتعلق بالمطعم والمشرب والمكسب فيتجنب المأكولات المحرمة والمشروبات المحرمة والمكاسب المحرمة التي تضره في الآخرة، فإن من تقوى الله أن يتجنب المعاملات والمأكولات والمشروبات والمكاسب التي حرمها الله. أما من كان يأكل ويشرب ويكتسب من حرام ولا يبالي، فهذا دليل على ضعف تقوى الله وعدم مراقبته. ومن الأمور التي لا بد أن يتفقه فيها العبد أن يعرف الرزق الطيب من الخبيث، ويعرف البيع الحرام من الحلال، ولا بد في ذلك من علم يستضيء به في اكتسابه لرزقه وتحصيله لمطعمه ومشربه. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال له بعض أصحابه: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ فقال: قد ألفت كتابا في البيوع. ومعنى ذلك إذا كنت تريد أن تكون زاهدا ورعا فتعلم دينك، اعرف البيوع وما يحل منها وما يحرم، إذ كيف يكون ورعا من لا يدري ما الذي يتورع منه، كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فالذي لا يدري ما يتقي يدخل في البيع والشراء وهو لا يدري ما الذي يجتنب وما الذي جاءت الشريعة بالمنع منه وتحريمه، فمثل هذا كيف تتحقق فيه تقوى الله؟ ولهذا فإن أساس الورع العلم بما يتورع منه، والعلم بما ينبغي أن يجتنب،
وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, bisti'malil wara' fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa maksabihi. Seorang menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara wara', berhati-hati pada makanannya, minumannya, pakaiannya dan penghasilannya. Ini adalah contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah dari contoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu ketakwaan itu sangat luas sekali. Dan arti dari wara' yaitu seorang meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuknya di akhirat, yang berkaitan dengan makanannya, minumannya dan penghasilannya. Dengan cara ia meninggalkan makanan-makanan yang diharamkan, minuman-minuman yang diharamkan, dan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya baginya di akhirat. Dan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu meninggalkan transaksi-transaksi, makanan-makanan, minuman-minuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Adapun orang yang memakan, meminum, mencari pekerjaan dari pekerjaan haram dan dia tidak memperdulikan keharaman tersebut, maka ini menunjukkan lemahnya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkara yang harus dipelajari oleh seorang hamba, yaitu ia harus membedakan mana rizki yang baik, mana rizki yang buruk, mana jual beli yang halal, mana jual beli yang haram. Dan ia juga harus mengetahui cara untuk mencari rezeki yang benar, cara untuk mendapatkan dan makanan dan minuman yang halal. Dan di antara cerita yang menakjubkan yang perlu kita ketahui, yaitu bahwasanya Muhammad bin Hasan, yaitu murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, sebagian sahabatnya pernah berkata kepadanya, ala tusannifu kitaban fi zuhud, tidakkah engkau mengarang satu kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, qad allaftu kitaban fil buyu', aku sudah menulis kitab tentang jual beli. Arti dari perkataan beliau, jika engkau ingin menjadi orang yang zuhud, orang yang berhati-hati, orang yang wara', maka pelajarilah agamamu. Ketahuilah jual beli yang halal, jual beli yang haram. Karena bagaimana mungkin seorang bisa berhati-hati meninggalkan perkara yang haram dan dia tidak tahu apa perkara yang harus ditinggalkan tersebut. Sebagaimana dikatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang ingin meninggalkan sesuatu yang diharamkan sedangkan dia tidak mengetahui apa perkara haram tersebut. Maka orang yang tidak mengetahui apa saja yang harus ditinggalkan, ia akan berjual beli dan dia tidak mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang ada dalam syariat larangannya dan apa yang diharamkan dalam syariat. Orang seperti ini bagaimana mungkin dia bisa merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asas pertama dari sikap wara', pondasi utama untuk sikap wara' yaitu mempelajari apa saja yang harus ditinggalkan dan mengetahui apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Karena seorang yang tidak memiliki sesuatu tentu dia tidak bisa memberikan apa-apa. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wara' yang masyru', yaitu sikap wara' yang benar, yaitu meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat, yaitu meninggalkan
perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat, yang tidak menyebabkan ketika seorang meninggalkan perkara tersebut, ia meninggalkan sesuatu yang lebih penting, seperti perkara-perkara yang wajib. Adapun sesuatu yang bermanfaat di akhirat untuk dirinya, atau membantu untuk sesuatu yang bermanfaat di akhirat, maka meninggalkan hal tersebut bukan termasuk bagian dari agama. Dan ia termasuk dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله فهو يحذرهم على دينه، أي ينبغي أن يكون على معرفة بذلك حتى يأخذ لنفسه الحيطة والحذر أن لا يدخل عليه من الفساد ما دخل على الناس، ولا سيما إذا كثر فساد الناس، فيكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, wa yakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahli. Hendaklah ia menjadi orang yang mengerti tentang kondisi zamannya dan rusaknya orang-orang pada zaman tersebut, sehingga dia berhati-hati untuk menjaga agamanya, yaitu dia harus mengetahui perkara-perkara tersebut sehingga ia bisa berhati-hati jangan sampai kerusakan yang terjadi pada manusia berpengaruh juga pada dirinya. Maka hendaklah seorang harus mengerti dan mengetahui kondisi zamannya dan rusaknya orang-orang pada zaman tersebut. Qala muqbilan ala sya'nihi ay fima yabtaghi bihi ridwan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia selalu memperhatikan keadaan dirinya, yaitu selalu berusaha mencari keridhaan Allah azza wa jalla. مهموما بإصلاح ما فسد من أمره أن يجعل همه أن يصلح ما عنده من خلل ونقص وقصور. Pikiran dia hanya selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang rusak dari perkaranya, yaitu menjadikan konsentrasi dia selalu berusaha untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelalaian yang ada pada dirinya. حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. حافظا للسانه أي لا يتكلم إلا بالكلام الذي يطمئن أنه نافع لا مضرة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله مميزا لكلامه إن تكلم بعلم، تمييز الكلام يكون قبل أن يتكلم، لأن الكلمة إذا صدرت ملكت صاحبها وانفلت الأمر منه، لكن قبل أن يتكلم فهو لا يزال يملك هذا الكلمة، يملك هذه الكلمة ويمكنه إحكامها والتروي قبل إخراجها. ثم إنك إذا ميزت كلامك قبل أن تتكلم ستجد أن ما تريد أن تتكلم به لا يخرج عن 3 حالات. الأولى كلام يتبين لك بالتمييز أنه كلام صالح لا مضرة فيه، فهذا النوع من الكلام تكلم به ولا حرج. الثاني كلام يتبين لك أنه ضار لا منفعة فيه، فهذا النوع امنع نفسك من الكلام به حفظا للسانك وصيانة له وخوفا من ربك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الثالثة كلام لم يظهر لك هل هو من النافع أو من الضار فهو مشتبه عليه، وهذا يعامل وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعقله. فالذي يشتبه عليك ولا تدري هل هو نافع أو ضار وقد يكون ضارا فاتركه واتقه،
وتكلم بالنافع الواضح، فإن تبين لك فيما بعد أن هذا الكلام نافع لا مضرة فيه فتكلم به، وإن تبين لك أنه ضار لا منفعة فيه فتحمد الله أنك لم تتعجل وتتكلم به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه يتكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, seorang pengemban Al-Quran hendaklah ia hafidhan li lisani, menjaga lisannya, mumayyizan li kalamihi, ia menimbang-nimbang ucapannya. Jika ia berkata, ia berkata dengan ilmu. Jika ia melihat bahwasanya perkataan tersebut benar, dan apabila dia diam, maka ia pun diam dengan ilmu. Jika ia mengetahui bahwasanya diam itu yang lebih benar. Syekh Abdullah mengatakan ketika menjelaskan mumayyizan li kalamihi, hafizan li lisanihi, ia menjaga lisannya, artinya dia tidak berkata kecuali ucapan yang ia yakin bahwasanya ucapan tersebut bermanfaat dan tidak ada bahayanya sama sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Mumayyizan li kalamihi, ia menimbang perkataannya. Jika ia berkata, maka ia berkata di atas ilmu. Ia menimbang perkataan dilakukan sebelum seorang berkata, sebelum seorang mengucapkan sesuatu. Karena apabila ucapan tersebut telah keluar dari lisan, maka ucapan itulah yang akan menguasai orang yang mengucapkannya, dan ucapan tersebut telah lepas darinya. Namun ketika ucapan tersebut belum diucapkan, maka orang yang memiliki ucapan tersebut dan ia bisa menjaga ucapan tersebut sebelum ia mengeluarkannya. Dan jika kita ingin menimbang suatu perkataan sebelum diucapkan, maka kita akan mendapati bahwasanya ucapan yang diucapkan tidak keluar dari 3 keadaan. Yang pertama, ucapan yang jelas bahwasanya ucapan tersebut baik, tidak ada mudaratnya, tidak ada bahayanya, maka jenis ini silahkan Anda ucapkan. Jenis yang kedua yaitu perkataan atau ucapan yang jelas-jelas berbahaya, tidak ada manfaatnya, maka jenis ini tahan diri Anda dari mengucapkannya. Jaga lisan Anda karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Apakah yang menjungkirkan manusia ke dalam neraka kecuali ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari lisannya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat dari kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak memperdulikannya, tidak menyangkanya, ternyata kalimat tersebut mengangkat dia beberapa derajat. Dan sungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak menyangka ternyata perkataan tersebut menyebabkan ia jatuh ke dalam neraka jahanam. Jenis yang ketiga yaitu ucapan yang tidak jelas. Apakah ucapan itu baik atau berbahaya, tidak bermanfaat atau ada mudaratnya, maka ini tidak jelas. Maka jenis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka sesuatu yang belum jelas, yang Anda tidak mengetahui apakah itu bermanfaat atau ada mudaratnya atau bahkan berbahaya, maka tinggalkan. Jauhi ucapan tersebut dan ucapkan perkataan yang jelas-jelas bermanfaat saja. Dan apabila kemudian ternyata
diketahui bahwasanya ucapan tersebut bermanfaat, tidak ada mudaratnya, maka silahkan diucapkan. Dan sebaliknya, jika jelas bahwasanya ucapan itu berbahaya, tidak ada manfaatnya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala karena Anda belum mengucapkan ucapan tersebut. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza arada an yatakallama falyufakkir." Seorang jika ingin mengatakan sesuatu, hendaklah ia memikirkan terlebih dahulu. Jika nampak bahwasanya ucapan tersebut tidak berbahaya, tidak ada mudaratnya, maka silahkan ia mengucapkan. Dan jika jelas ada mudaratnya atau ia ragu, maka hendaklah ia menahan dirinya dari ucapan tersebut. قليل الخوض فيما لا يعنيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أخرجه الترمذي. وهذا الحديث يفيد أن ترك ما نهي عنه العبد واجتنابه ما حرم الله داخل في أعمال الإسلام، فالإيمان والإسلام يدخل فيهما فعل المأمور وترك المحظور، فكما أن فعل الطاعات إسلام وإيمان، فكذلك اجتناب المحرمات يعد إسلاما وإيمانا. وقوله في الحديث ترك ما لا يعني لا يدل على أن الأمر راجع إلى ميولات الإنسان وهواه فيترك ما شاء بحجة أنه لا يعنيه، بل كل ما ثبت بأصل الشرع ودلت عليه النصوص فهذا معني به المسلم فيعمله، وما دل الشرع أنه لا يعني فهذا يجتنبه، فمرد الأمر إلى اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. Dan di antara akhlak pengemban Al-Quran yaitu qalilul khawdi fi ma la ya'ni, sedikit berbicara perkara yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan agama Islam seseorang, ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya meninggalkan apa yang dilarang atau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan masuk dalam amalan-amalan Islam, karena keimanan dan keislaman masuk dalam di antara contohnya adalah meninggalkan atau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka sebagaimana melaksanakan ketaatan tanda keislaman dan keimanan seorang, maka juga meninggalkan perkara-perkara yang haram di antara tanda keislaman dan keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkuhu ma la ya'ni, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini tidak menunjukkan bahwasanya perkara ini kembali kepada kecenderungan seseorang atau hawa nafsunya, sehingga ia meninggalkan apa yang ia inginkan dengan alasan itu tidak bermanfaat baginya. Namun ya perlu kita ketahui bahwasanya semua yang ada dalilnya dari syariat, dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka seorang muslim harus mengamalkannya. Dan apa yang terdapat dalam syariat bahwasanya perkara tersebut tidak bermanfaat, inilah yang harus ditinggalkan. Maka perkara ini kembali kepada mengikuti apa yang ada di dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه. المراد بحبس اللسان منعه من كل ضار، وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت، لأن اللسان إن لم يحبس فإنه يترتب عليه شر كبير وعاقبة سيئة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ثمرة هذا الحبس للسان، من صمت نجا. ولا يدخل في ذلك ذكر الله وقراءة القرآن والمعروف والنهي عن المنكر، فهذا لا يحبس اللسان عنه لأنه من الخير الذي ينفع العبد. فحفظ اللسان ملاك الأمر لأمر الإنسان كله، لأن أعضاء الإنسان وتحركاته كلها تبع للسان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له
تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. أخرجه الترمذي. وقد قيل المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا استقام القلب واستقام اللسان استقام البدن كله، وإذا اعوج القلب واعوج اللسان أدى ذلك إلى انحراف البدن كله. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di antara akhlak pengemban Al-Quran yaitu ia takut dari lidahnya, dan ketakutannya lebih besar daripada ketakutannya kepada musuhnya. Ia selalu menahan lisannya sebagaimana ia menahan musuhnya. Syekh Hafizahullah mengatakan yang dimaksud dengan menjaga lisan atau menahan lisan yaitu menahannya dari segala perkara dan ucapan yang berbahaya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma 'alal ardi syai'un ahwaja ila tulis sajni min lisan." Dan demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih perlu untuk ditahan dan dijaga melebihi lisan. Karena lisan dan lidah jika tidak dijaga, jika tidak dikekang dan tidak ditahan, maka sangat berbahaya sekali. Akibatnya bisa sangat buruk. Nabi SAW bersabda ketika menjelaskan buah dari menjaga lisan, man somata naja. Barang siapa yang diam maka ia akan selamat. Tentu tidak masuk dalam perkara ini, yaitu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka semua perkara ini tentu tidak boleh kita menahan lisan kita dari perkara-perkara tadi, karena semua hal tersebut adalah perkara kebaikan yang bermanfaat untuk seorang hamba. Dan menjaga lisan ini adalah sebab seorang terjaga, karena anggota badan, seluruh anggota badan manusia dan gerak-geriknya itu mengikuti lisannya. Sebagaimana tertera dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Jika masuk seorang anak Adam di pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisannya, dan seluruh anggota badan tersebut mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam memimpin kami. Fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Jika engkau, kami ini berada di bawah kendalimu, kata anggota-anggota badan kepada lidah. Jika engkau lurus maka kami pun lurus, dan jika engkau bengkok maka kami juga ikut bengkok. Dan juga dikatakan al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisani. Ukuran seseorang itu ada dua hal, yaitu dilihat hati dan lisannya. Jika hatinya lurus, maka jika hati dan lisannya lurus, maka seluruh anggota badannya juga akan lurus. Dan apabila hati dan lisannya bengkok, maka itu pun akan menyebabkan ia menyimpang. Seluruh badannya ikut menyimpang. قليل الضحك، نعم، لا يأمن من شره وسوء عاقبته قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك. إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. كثير من الناس همه وديدنه الضحك والقهقهة، وهذه مهلكة للإنسان وتحول لحياته عن الجد والانضباط والاهتمام بمعالي الأمور إلى اللهو واللعب والسفه الذي تثمره كثرة القهقهة والضحك. وقول أن سر بشيء ما يوافق الحق تبسم، قال يوافق الحق، ذكر هذا القيد لأن ما لا يوافق الحق مما يقع فيه كثير من الناس من الأكاذيب أو الاستهزاء ببعض الناس على وجه المزح والضحك وغيرها من المناهج الشرعية، فلا يشرع الضحك ولا التبسم لأنه مخالف للحق، فالواجب إنكاره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. أخرجه أبو داود. Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan,
qalilat dhahik fima yadhaku fihi an-nas li su'i aqibati dhahik. Seorang pengemban Al-Quran, ia sedikit tertawa perkara-perkara yang ditertawakan oleh banyak manusia karena bahayanya akibat dari banyak tertawa. Ya, banyak dari manusia, pikiran dia dan kesibukan dia itu hanya banyak tertawa dan terbahak-bahak. Dan ini adalah kehancuran bagi seorang manusia dan perubahan untuk kehidupannya dari yang seharusnya ia bersungguh-sungguh atau mencari perkara-perkara yang penting atau mengurus perkara-perkara yang penting, berubah menjadi sibuk dengan perkara yang sepele, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat yang diakibatkan dari terlalu banyak tertawa tersebut. In surra bi syai' mimma yuwafiqul haqq tabassam. Jika dia takjub dengan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, maka ia hanya tersenyum. Ya, ini penting, syarat ini penting, yaitu jika ia mendengar sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, karena sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran yang banyak dilakukan oleh manusia dari kebohongan-kebohongan, dari mengejek manusia yang lain, ya, dengan maksud bercanda atau ingin sekedar menertawakan orang lain, ini adalah perkara-perkara yang dilarang dalam syariat kita. Tidak disyariatkan dan tidak dibolehkan seorang ikut ketawa dan tersenyum, karena perkara tersebut bertentangan dengan kebenaran, bahkan sebaliknya harus diingkari. Nabi SAW pernah bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits yudhika bihil qaum fayakdzib wailul lahu. Celaka orang yang berbicara untuk membuat orang lain tertawa namun dia berdusta. Celaka, kecelakaan baginya dan kecelakaan baginya. يكره المزاح خوفا من اللعب، يكره كثرة المزاح خوفا من أن ينقله الاستغراق فيه إلى أن تتحول حياته إلى لعب لا جد فيها، فإن مزح قال حقا. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا، أخرجه الترمذي. باسط الوجه طيب الكلام، أي يلقى إخوانه بوجه طلق منبسط، لا وجه مقطب عابس أو منقبض، ولا يتكلم إلا بالكلام الحسن الطيب. قال ابن عمر البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، أخرجه ابن أبي الدنيا. لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. وهذه من صفات حامل القرآن العلية الرفيعة، أنه لا يمدح نفسه بما فيها، أي من صفات الخير، فضلا عن أن يمدح نفسه بما ليس فيها. Ya, di antara akhlak pengemban Al-Quran, ia tidak suka banyak bercanda, karena ia takut kehidupannya berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan permainan. Ya, dia tidak banyak bercanda karena ia takut tenggelam dalam canda tawa tersebut, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang serius. Fa in mazaha qala haqqa. Jika ia bercanda, ia mengatakan sesuatu yang benar. Oleh karena itu ketika dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, engkau kadang bercanda kepada kami, maka beliau mengatakan inilah aqulu illa haqqa, sungguhnya aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Basital wajhi thayyibal kalam, wajahnya selalu ceria dan ucapannya selalu baik, yaitu jika ia bertemu dengan saudara-saudaranya, ia bertemu dengan wajah ceria, bukan wajah yang masam, bukan wajah yang cemberut. Dan jika ia berkata dengan perkataan yang baik. Berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-birru syai'un hayyin wajhun taliq wa kalamun layyin. Akhlak yang baik itu adalah perkara yang mudah, cukup dengan wajah yang ceria dan perkataan yang lembut. La yamdah nafsahu bima fihi fa kaifa bima laysa fihi. Ia tidak memuji dirinya sendiri dengan sesuatu yang memang ada pada dirinya, apalagi tentu ia tidak menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ini adalah di antara sifat dan karakteristik
pengemban Al-Quran yang sangat mulia dan sangat tinggi, yaitu dia tidak memuji dirinya sendiri, walaupun perkara tersebut ada pada dirinya, perkara kebaikan, dan tentu dia meninggalkan atau tidak memuji dirinya dengan sesuatu, tidak mengakui sesuatu yang tidak ada pada dirinya. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Jazakumullah khair fadilatul Syekh wa barakallahu fiik. Dan masih ada waktu tersisa, insyaallah kita akan berikan kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa Raja TV bersoal jawab terkait dengan pembahasan dari pembahasan At-Tibyan Syara' Adab Hamlatul Quran di kesempatan sore hari ini. Kami akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya fadilatul Syekh. Bagaimanakah upaya atau kiat kita untuk senantiasa menjaga adab-adab dan akhlak, terutama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kita? Terkadang pembicaraan atau penjagaan lisan sulit terjaga, demikian juga tertawa yang melampaui dari batasan. Mohon nasihatnya Syekh Fadilat Syekh, jazakallahu khairan. أهم نصيحة في هذا الباب أن يتذكر المتكلم أن كلامه من عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم القيامة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأهم ما يكون في هذا الباب أن يعتبر المرء أن كلامه كله محصى عليه وهو داخل في عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم يلقى الله. فإن كان كلام خير فاز بثوابه وأجره، وإن كان كلام شر وسوء باء بعاقبته ووزره. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصون لسانه وأن يستعين بربه كما في الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. Jawaban beliau, hafizahullah, yang nasihat yang paling penting dalam bab ini yaitu hendaklah seorang muslim mengingat dan mengetahui bahwasanya ucapannya itu termasuk dari amalannya yang akan dihisab dan akan dihitung. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali dicatat oleh malaikat yang mencatat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Hal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manakharihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah penyebab seorang dijungkirkan ke neraka kecuali disebabkan adalah ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Maka yang paling penting untuk kita ketahui dalam perkara ini bahwasanya semua perkataan kita itu termasuk dalam bagian dari amalan-amalan yang akan diperhitungkan, yang akan dihisab. Maka jika ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan yang baik, tentu kita akan mendapatkan pahalanya dan balasannya di akhirat nanti. Sebaliknya, jika ucapan yang kita ucapkan adalah perkataan yang buruk, juga akan dibalas dan didapatkan azabnya dan hukumannya di akhirat nanti. Maka hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia selalu menjaga lisannya, dan juga yang paling penting di sini yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ia meminta kepada Allah untuk diberi, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang bersih dan lisan yang jujur. Jazakumullah khairan fadilatul Syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Ya fadilatul Syekh, manakala ada larangan hadis tentang larangan wanita memakai parfum ketika sholat di masjid, maka
apabila salat wanita itu di rumah, boleh tidak memakai parfum untuk bagi wanita yang salat di masjid? Jazakumullah khair. المرأة في بيتها تستعمل الطيب. المحذور من استعمال الطيب هو أن يجد ريحه الرجال عندما تخرج. أما في بيتها مع أهلها ولدها مع زوجها هذا لا حرج على المرأة فيه، لكن استعمال هذا الطيب الذي جاء المنع منه هو الطيب الذي يجد ريحه الرجال ويكون فتنة. Ya, jawaban beliau, hafizahullah, seorang wanita ketika berada di rumahnya diperbolehkan untuk menggunakan wangi-wangian, menggunakan parfum. Karena yang dilarang hanyalah jika ia menggunakan wangi-wangian tersebut, kemudian ia keluar dan dicium oleh laki-laki yang tidak boleh untuk mereka cium. Namun jika berada di rumahnya, ya bersama keluarganya, bersama anak-anaknya, bersama suaminya, maka tidak mengapa seorang wanita menggunakan wangi-wangian, menggunakan parfum. Yang dilarang yaitu jika ia gunakan untuk dicium oleh lelaki yang tidak boleh untuk mencium bau parfum tersebut. Jazakallah khairan fadilat Syekh, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari Pak Ali di Medan yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Apabila seseorang kembali dari safar untuk kembali pulang ke rumahnya, apakah menjadi satu perkara yang diharuskan untuk sholat 2 rakaat di masjid terdekat, atau boleh dia melaksanakan sholat di rumah? Jazakallah khair. هذا من السنة إذا وصل إلى بلده أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، والسنة أن تكون هاتين الركعتين في المسجد، فإن فعل فاز بثواب هذه السنة وأجرها، وإن لم يفعل لا حرج عليه، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. Jawaban beliau, hafizahullah, ini diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika seorang kembali dari perjalanan dan telah sampai di negerinya, ia memulai untuk salat 2 rakaat di masjid, dan sunnahnya adalah ia kerjakan di masjid, dan jika ia kerjakan maka tentu ia akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak mengapa, karena ini adalah perkara yang sunnah, dan sunnah jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Jazakumullah khairan fadilat Syekh, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan salat sunnah, disampaikan oleh pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka membaca hafalan-hafalan Al-Quran pada saat salat sunnah, dan saya mengeraskan atau menjaharkan bacaan tersebut ketika salat sunnah rawatib di rumah. Yang menjadi pertanyaan, adakah batasan suara atau jaharnya suara dalam salat sunnah, atau harus disirkan? Jazakallahu khair. فيما يتعلق بالرواتب القراءة فيها ليست جهرية وإنما هي سرية، لكن صلاة الليل إن شاء جهر وإن شاء سر في قراءته من صلاة الليل. Ya, seorang yang ingin salat rawatib maka sunnahnya tidak menjaharkan suaranya, tapi mensirkan, ya, mengecilkan suaranya ketika ia salat rawatib, ya, kecuali untuk salat lail, ya, salat malam, maka sunnahnya dikeraskan, namun juga boleh disirkan. Jazakumullah khairan fadilat Syekh, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat Syekh, bagaimanakah hukumnya di mana sebagian hufadzul Quran dan hafizatul Quran, ikhwan dan akhwat, mereka mengajarkan cara membaca Al-Quran dan berbagai bentuk qiraat dengan suara, dan menampilkan wajah mereka di YouTube dengan alasan untuk mengajarkan bacaan kepada kaum muslimin. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Jazakallahu khair. تعلم القرآن عبر الوسائل الحديثة، عبر وسائل الاتصال الحديثة، هو من الإحسان في استخدام هذه الوسائل.
لكن على المرأة أن تحرص في تعلمها للقرآن أن تتواصل مع نساء مثلها يسمعن صوتها ويقومن قراءتها ويصححن أخطاءها وتتعلم منهن بحيث تتحقق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى وتؤمن الفتنة وبالله التوفيق. Jawaban beliau, mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran melalui sarana-sarana yang modern seperti yang ada sekarang ini, media sosial atau yang lainnya, ini adalah penggunaan yang benar untuk sarana-sarana tersebut. Namun seorang wanita jika ingin mempelajari Al-Quran, maka hendaklah ia mempelajari juga dari wanita yang lain yang mengerti dan mengetahui cara membaca Al-Quran. Karena dengan demikian insya Allah dia bisa mempelajari dengan mudah, dengan baik, dan juga bisa aman dari fitnah. نعم جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. وهذا سؤال آخر نرجو من فضيلتكم الاختتام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وإلى لقائنا الآخر بإذن الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan sampai jumpa.